روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salat Hayya 'alas salat Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Alhamdulillah mubdi'i asnafil bada'i wa musi'i altafi sana'i alladhi awza'a syukra ni'amihi kulla munibin da'i wa awda'a nura hikamihi qalbal labibil khashi' ahmaduhu ala ihsanihi sya'i wa ifdalihi almutatabi' wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah شهادة مستكين لربوبيته خاضع راغب في معروفه طامع وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
أرسله بنور ساطع وحق قاطع وعز قامع وفخر جامع وضياء لامع وحكم واقع وصول وازع وطول واسع إلى كل قريب وشاسع فأنقذ كل مستجيب سامع وأهلك كل مول دافع حتى استقام الناس على أوضح الشرائع وأمنوا به حلول الفجائع صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الشموس الطوالع وأصحابه النجوم اللوامع صلاة تجود عليهم بركاتها جود الغيوث المرابع والسحب الهوامع أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ayat ini adalah perintah agar kita selalu menjadi orang yang gemar untuk menolong serta berbuat baik. Bantulah siapa saja yang ingin berbuat kebaikan. Dengan demikian insyaallah akan mendapatkan bagian dari pahala kebaikannya. Bukan hanya orang yang berangkat berperang di jalan Allah yang mendapatkan pahala jihad. Semua orang yang ikut membantu mujahid di jalan Allah juga akan mendapatkan pahala yang sama. Yang menyiapkan perbekalannya, menyiapkan kendaraannya, pakaiannya, serta mengurus keluarga yang ditinggalkan dengan baik, dan semua orang yang bahu-membahu membantu para mujahid akan mendapatkan pahala jihad yang sama. Nabi SAW bersabda, "Man jahhaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan perbekalan orang yang berperang di jalan Allah, ia juga dianggap berperang. Siapa yang mengurusi keluarga orang yang sedang berangkat berjihad di jalan Allah dengan baik, maka juga ikut dianggap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di antara kita ada yang bersedekah, bukan hanya dia yang mendapatkan pahalanya, semua pihak yang terlibat dan juga mendukung serta membantu, baik yang mencatat, menyimpan, menghitung ataupun yang mendistribusikan sedekah tadi, maka akan mendapatkan pahala yang sama, asal diniatkan dilakukan dengan amanah. Nabi SAW bersabda, "Al-khazinul muslimul amin alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran tayyiban bihi nafsuh fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin." Bendahara muslim yang amanah, yang menyalurkan atau memberikan apa yang diperintah kepadanya dengan sempurna, disertai hati yang senang, disertai hati yang ikhlas, lantas kemudian bendahara tersebut menyampaikan, mendistribusikan apa yang diperintahkan kepada orang yang termasuk untuk mendapatkan sedekah ataupun bantuan, maka dia akan dianggap termasuk orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia hanya sebagai penyalur. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Kita yang belum mampu berdakwah, jangan kita kemudian berkecil hati. Bantulah orang yang berdakwah di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Kita yang tidak mampu melakukan ibadah, banyak ibadah sunnah, karena sebab uzur ataupun usia ataupun fisik yang belum mampu, bantulah orang yang melakukan ibadah. Bantulah sesuai kemampuan kita masing-masing. Jika kita memiliki harta, bantu dengan harta. Jika kita memiliki tenaga, bantu dengan tenaga kita. Jika kita memiliki ide ataupun gagasan, maka bantulah untuk memberi gagasan tersebut demi mempermudah jalannya kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu semuanya,
baik harta, fisik maupun tenaga ataupun gagasan, maka bantulah dengan doa serta dukungan kita untuk orang lain berbuat baik di jalan Allah. Maka insyaallah dengan demikian kita akan termasuk dan dimasukkan di antara orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat selanjutnya Allah melanjutkan menegaskan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, dan jangan tolong menolong kalian dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah sekalian, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membantu ataupun mendukung perbuatan maksiat. Setiap orang yang membantu perbuatan dosa, perbuatan maksiat meskipun hanya dengan bantuan yang sangat kecil ataupun remeh, maka ia akan mendapatkan dosa yang sama. Ketika ada orang yang meminum khamar ataupun bermaksiat yang lain, bukan hanya yang bermaksiat ataupun yang meminum khamar tadi yang mendapatkan dosa, namun yang terlibat di dalam perbuatan tersebut maka juga akan mendapatkan dosa yang sama. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi, beliau meriwayatkan Nabi SAW, sahabat Anas mengatakan la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyratan. Kata sahabat Anas, Nabi SAW melaknat terhadap sesuatu dan itu adalah perbuatan meminum khamr yang terkait dengan khamr. Dan Nabi melaknat ada 10 hal di dalam khamr tersebut. Yang pertama asiraha wa mu'tasiraha, yang membuatnya serta yang minta untuk dibuatkan khamr. Wa syaribaha wa hamilaha, yang ketiga dan keempat yang meminum khamr serta yang membawa khamr tersebut. Wal mahmula ilaih wa saqiha, dan yang minta untuk dibawakan kepadanya khamr ataupun juga yang menuangkan khamr. Wa ba'i'aha wa akila thamaniha, yang ketujuh dan kedelapan yaitu yang menjual khamr, penjualnya dan juga yang mengkonsumsinya dan yang mengkonsumsi hasil daripada penjualan khamr. Wal mustariyalaha wal mustaratalah, yang membeli serta yang terakhir adalah yang minta untuk dibelikan khamr. Dari satu saja khamr ada 10 yang kena mendapatkan dosanya yang terlibat di dalam hal tersebut. Oleh karenanya hadirin, jangan kemudian kita menjadi orang yang rugi, yaitu orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat akan tetapi tercatat sebagai pelaku maksiat hanya karena hati kita rela atau mendukung perbuatan maksiat apapun itu. Wal iyadu billah tsumma na'udzubillah. Zaman ini, zaman kita sekarang sangat mudah, terlampau mudah, bukan hanya sangat mudah, terlampau mudah untuk mendukung perbuatan maksiat. Bahkan orang yang mungkin sehari-harinya di dalam rumah ataupun di dalam kamar, dia juga bisa termasuk dalam golongan yang mendukung perbuatan maksiat. Dengan apa? Menyebarkan gambar, menyebarkan video, menyebarkan berita-berita bohong melalui handphone, ataupun menyebarkan kabar-kabar yang salah ataupun fitnah menggunakan handphone, ataupun memberikan like, ataupun memberikan komentar ada di sosial media tersebut. Dan di hati kita justru ridho akan perbuatan maksiat tersebut. Meskipun tidak melakukan perbuatan maksiat yang sama, maka kita juga akan mendapatkan dosa yang sama. Nabi SAW bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard, kana man syahidaha fa ankaraha kana kaman ghaba anha." Jika ada sebuah maksiat ada di atas bumi, terjadi perbuatan maksiat di atas bumi, ada orang yang dia itu tidak melihat, dia itu tidak hadir di tempat maksiat tersebut, namun dia ridho akan perbuatan maksiat tersebut, dia tidak mau menegur perbuatan maksiat tersebut, maka akan dianggap dia ikut andil di dalam perbuatan itu. Sebaliknya, orang tersebut tidak hadir, tidak ada di tempat maksiat itu, tidak sedang berada di tempat maksiat yang sama,
Namun ketika dia mendengar ataupun melihat dari video atau HP, maka dia kemudian menolak atau membenci atau ingkar terhadap maksiat tersebut, maka dianggap oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang menghindari daripada perbuatan maksiat dan akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ingkar dan diselamatkan nantinya ada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hati-hatilah hadirin semua, jangan kita mudah untuk menyebarkan gambar, video ataupun kabar-kabar kecuali itu adalah ada unsur kebaikan, kecuali itu ajakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu mendatangkan pahala kepada kita. Dan justru sebarkanlah sesuatu gambar, video ataupun tulisan yang bisa memberikan semangat kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hati kita hadirin. Jangan pernah kita mendukung atau simpati kepada orang yang gemar atau ahli maksiat serta orang-orang yang zalim, meskipun orang tersebut adalah orang yang terpandang, meskipun orang tersebut adalah orang yang terkenal atau bahasa sekarang influencer, bahkan tokoh negara sekalipun. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu nantinya disentuh oleh api neraka. Wal iyadu billah. Kecenderungan itu bisa dengan menyukai mereka, ngefans kepada mereka, diam atau bahkan mendukung kedoliman mereka, berlebihan dalam berkata-kata lembut kepada mereka, menjilat mereka, atau rela, ikhlas, suka, senang dengan perbuatan-perbuatan dolim mereka, perbuatan-perbuatan buruk mereka. Niscaya orang-orang yang melakukan itu adalah para pendukung kezaliman yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela menjual agamanya, akidahnya demi kesenangan dunia orang lain bahkan. Hindari bergaul dengan mereka kecuali karena terpaksa. Al-Imam Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan, la tamla'u a'yunakum min a'wani dhalamah illa bi inkarin min qulubikum li'alla tuhbata a'malukumus salihah. Jangan kalian penuhi pandangan kalian kepada orang-orang atau para pembantu orang-orang yang zalim kecuali dengan hati yang ingkar, agar supaya amal-amal kalian tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu saling membantu bahu-membahu di dalam kebaikan, bahu-membahu di dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahu-membahu di dalam saling menguatkan iman satu sama lainnya, serta kita memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim dan dari para pendukung-pendukung kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Innama ahsana mattasaqa nidamuh wa awla mattubi'a halaluhu wajtuniba haramuh. Kalamu man khairul kalami kalamuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Barakallahu li wa lakum في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muta'ali 'anil musyarakah wal musyakalah lisairil bashar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mu'tabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna syarrat taghin wal baghin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal amrad wal asqam wal masaib an baladina hada khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin ya ajwadal ajwadin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa a'zamu wa akramu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.